Dangdut tiada pernah sepi sensasi. Ya panggungnya, ya biduannya. Di tahun politik sekarang ini, tanpa kecuali. Malahan, fenomenanya kian membetot perhatian. Politik dan dangdut akrab berkarib. Bukan cuma urusan panggung kampanye jadi gempita oleh goyang dangdut biduan dan biduanitanya. Tapi, justru para pedangdut yang ramai-ramai jadi calon legislator caleg. Sebut saja Angel Elga, Iyeth Bustami, Camelia Petir, Cinta Penelope, hingga Nurilium. Pun tak ketinggalan Denny Irama dan Ridho Ilham. Namun belakangan Cinta Penelope mundur dari pencalonan. Angel Elga, popularitasnya kian menyebar. Soalnya, Angel tak cuma merebut panggung dangdut, tapi juga sudah merambah layar lebar. Angel main di film Tusuk Pocong, Rintangan Kuntilanak Perawan, dan Pelukan Hantu Janda Gerondong. Genre film yang akrab dengan kaum jelata di sekujur negeri. Popularitas Angel dipantik sensasi pernikahan sirinya dengan si Raja Dangdut, Rhoma Irama. Belum lagi kemudian Angel berseteru dengan pedangdut angkatan sebelumnya, Macica Mochtar. Ketika popularitas dan kontroversi bergabung menjadi satu, itulah Angel Elga. Namun beberapa bulan belakangan ini, penampilan Angel Elga berubah drastis. Tutur katanya mendadak santun. Kini, si pedangdut berparas permai kelahiran Solo, Jawa Tengah ini sibuk main politik. Angel maju sebagai caleg DPR RI dari daerah pemilihan Jawa Tengah 5 yang meliputi Klaten, Boyolali, Sukoharjo, dan Solo. Tak tanggung-tanggung, perempuan 30 tahun ini nangkring di nomor urut 1 dari Partai Persatuan Pembangunan. Angel bakal bertarung dengan politisi unggulan PDIP kaliber Puan Maharani. Lantas, gerangan motivasi apa yang berkeliaran di benak Angel Elga? Dan ini sudah garis tangan saya mungkin, walaupun belum ketahuan terpilih atau tidak. Tetapi kan melalui politik ini, tangan saya ini lebar. Saya lebih bisa mengetahui, saya punya kesempatan yang lebih luas. Gitu. Artinya, saya lebih tahu bagaimana kondisi masyarakat tentang pertanian, kemiskinan. Seorang Angel Elga jadi caleg DPR RI. Karuan saja, banyak orang dinilainya belum pantas. Namun, janda siri si Raja Dangdut ini tiada peduli. Pada saat orang mengukur kemampuan mampu atau tidak mampu, sah-sah saja, tidak ada yang buat saya itu merugikan diri saya. Kalau boleh dikatakan, apakah yang lain bukan artis? Apakah itu pertanyakan kemampuan mereka? Kamu jangan cemburu, dia cuma temanku, dialah. Ada Angel Elga, ada Camelia Petir. Pedangdut ini punya nama asli unik, Camelia Panduwinata. Gabungan dua nama diva tarik suara, dari Camelia Malik yang sohor di panggung dangdut dan Tina Panduwinata yang kondang nama di warna pop. Camelia Petir boleh dibilang pedangdut muka baru. Namun, ketika mencalonkan diri menjadi caleg DPR RI, Camelia Petir maju tak gentar. Bahkan partainya, Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI), memasangnya di daerah pemilihan 2 Jakarta. Camelia Petir percaya diri bahwa ia sudah punya modal sosial sebagai pedangdut. Dan awalnya karena reality show Kamel ke Jakarta, salah satu, pas acara reality show itu, setiap ketemu fans kan nyanyi. Terus mungkin nyanyi dangdut sama nyanyi pop, 2 lagu kan selalu tuh. Akhirnya ada satu produser yang nawarin langsung untuk nyanyi. Nah, Kamel disuruh milih, Kamel mau nyanyi dangdut apa pop. Pada saat itu Kamel nggak ngerti tentang dunia dangdut, cuman berpikirnya kok pada saat Kamel bernyanyi dangdut, masyarakat tuh kayaknya antusias gitu. Oh. Camelia Petir yakin elektabilitasnya terdongkrak kerek sejumlah tembangnya yang melejit, seperti Ya Iyalah, Gadis Bukan Perawan, dan Modus alias Modal 5. Pun, Camelia Petir merasa cukup punya pengalaman berorganisasi. Camelia Petir jebolan Universitas Al-Azhar Medan, Sumatera Utara. Ia
Ia juga sempat aktif di pergerakan mahasiswa Islam Indonesia PMII Medan. Bukan bermaksud sombong, Camelia Petir mengaku ditawari jadi caleg oleh beberapa partai. Ada yang bahkan berjanji memodali 2 miliar rupiah. Nama kami ini kan belum masuk kampanye. 2 M. Bukan duit ya, aku nggak tahu, tapi lebih kepada atribut mungkin ya. Dan tiket, kalau kita yang, karena saya kan dapil Medan, tiket nanti dibiayai gitu, mungkin berupa itu kali ya, ataupun Iming-iming uang 2 miliar tak lantas bikin Camelia Petir jatuh hati pada partai banyak duit itu. Camelia Petir mantap memilih partainya Sutioso Bangkios PKPI. Tapi saya nggak tahu kalau PKPI ada dikasih jeda ya seminggu. Saya kan nggak ngikutin banget waktu itu PKPI. Terus di situ Bang Yusman berkata, kamu masuk politik makan apa? Saya mau bantu masyarakat, Bang. Saya kepengen merubah, saya kepengen berarti buat masyarakat. Karena saya jenuh sekali, saya selaku anak muda, saya jenuh sekali dengan keadaan masyarakat sekarang. Kamel yang mendaftarkan diri ke kita lalu kemudian kita wawancara. Kamel itu kan minta daerah Jakarta, karena aktivitasnya juga banyak di Jakarta. Lalu match dengan apa kebutuhan kita gitu. Begitu menjadi caleg, Camelia Petir rajin berusukan menebar pesona. Tentu saja Suladi menjajang lagu dangdut andalannya. Camelia Petir menyuruh ke kampung-kampung. Camelia Petir menyasar pasar-pasar. Sibuk berusukan bikin Camelia Petir tak terlalu punya waktu mengurus penampilan fisik. Salon kecantikan misalnya, kian jarang ia sambangi. Di politik nggak kuku pun nggak ke salon, nggak ada pak, ibaratnya nggak pakai kutek pun aku bisa misalnya aku lagi ya biasa-biasa aja pakaianku, cuman pakaian partai aja pun, tapi mereka bukan memandang aku dari fisik, tapi memandang aku dari hati. Itu yang pandangan mata itu yang aku rasa kalau orang bisa merasakan ini, wah luar biasa. Hanya saja, perjuangan Camelia Petir merebut kursi dewan di Senayan berliku terjal. Usahanya berantakan gara-gara foto-foto dirinya dengan dada terbuka menyebar di jagat maya. Sekarang pas sudah ada kejadian seperti itu, gitu kan, kita panggil ke Kamel gitu kan. Kamel itu sampaikan bahwa ya itu sebetulnya foto-foto pribadi dan dia juga sebetulnya ya nggak begitu tahu gitu, itu kan ada yang bukan dia yang menyebarkan gitu kan, seperti itu. Drop banget, gila, aku malu nggak ke partai-partai gue, nggak ini, aduh gimana, tapi pada saat itu aduh udahlah gitu, lemas gitu, kok bisa kayak gini ya gitu. Kita semua sama, butuh kemesraan kita. Siapa mendapat hadiah Selasa ini? Motornya juga! Wow! Oh, luar biasa! Diraih 1 atau koper biru. Yakin? Deal! Super Deal! Selasa jam 7 malam. Ada cara enak bantu lengkapi nutrisi si kecil. SGM buah dan sayur tanpa gula kekerasan. Buah dan sayur sumber serat yang baik untuk pencernaan. Kalau kurang makan buah dan sayur, minum ini. Petualang baru Pedal Pop Primavera. Ayo hentikan Zero Master. Baru Pedal Pop Tornado. Es krim strawberry dengan balusan jelly anggur besar. Tarik jelinya, makan dan tarik lagi. Baru Pedal Pop Tornado.
That's what you are. Everything. 21 tahun ITB mempersembahkan Noah, Gesha, JKT48, Wali, Afgan, Sija, Asta Jakarta Halbazar, dan Diego Tayu Tinggi Inul Daratis Ali Kalian Sangat David Kori dengan penampilan spesial oleh Rice Cooker. Campur-campur dan super beat. Gala 21 malam ini dan setelah 7 malam live di Antv. Biduan dangdut ramai-ramai menyasar kursi wakil rakyat. Ada Angel Elga, Iyeth Bustami, Cinta Penelope, juga Camelia Petir. Mereka hijau di jagat politik praktis. Adakah nasibnya bakal serupa dengan politisi karbitan yang berangkat dari jagat hiburan semacam Angelina Sondakh yang karir politiknya kandas terjungkal kasus korupsi? Bukan khawatir lagi. Waktu gue udah mau caleg, ngeliat Angelina Sondakh berinding buru-buru. Ngeri banget. Karena dia bilang di situ, dia bilang kan bahwasannya dia enggak. Sebenarnya tidak korupsi kata dia kan. Dia cuma dimanfaatkan gitu. Siapa lagi pedangdut yang mengincar kursi anggota dewan? Sebut nama Nurasyah atau nama panggungnya Nuri Liu. Nuri Liu terbilang pedangdut mediocre, rata-rata saja. Namun, si Biduan tak minder dengan status itu. Dangdut adalah pilihan terakhirnya untuk karir. Sebelumnya, Nuri Liu sempat menyanyi pop. 7 tahun silam, lagu Bang Mamat bikin nama Nuri Liu boleh dikenal sebagai biduanita dangdut ibu kota. Beberapa album lantas dilepas ke pasar. 3 tahun lalu, Nuri Liu meluncurkan album terakhirnya. Lagu andalannya, Kebelet Kawin. Pakai bendera partai mana Nuri Liu mencalonkan diri? Partai Hanura pilihannya. Jadi kenapa saya memilih Hanura? Jadi partai ini sekali lagi saya tekankan yang masih bersih dan tidak ada macam-macam untuk saat ini. Jadi itu. Partai Hanura memasang Nuri Liu memperebutkan kursi di DPRD DKI Jakarta dari daerah pemilihan 9 yang meliputi wilayah Cengkareng, Tambora, dan Kalideres, Jakarta Barat. Ingin membangun kota Jakarta ini lebih indah, lebih bersih, dan lebih nyaman. Dan aku pikir setiap orang ingin suatu perubahan. Begitu pula dengan aku sendiri. PDKT Nuri Liu ke masyarakat di daerah pemilihannya gencar benar. Tak cuma jual suara cengkok dangdutnya saja, Nuri Liu juga ikut rupa-rupa kegiatan sosial. Programnya itu kita lebih mendekatkan kepada masyarakat aksi sosial. Basos misalnya seperti santunan anak yatim, terus kegiatan posyandu. Galitnya politisi kawakan, Nuri Liu juga fasih mengumbar janji. Termasuk tak sekalipun akan pernah melupa nasib rakyat Jakarta. Insya Allah ya Mas ya, kan tadi aku bilangnya aku kepengen perubahan gitu. Insya Allah aku tidak akan lupa gitu Mas dengan
masyarakat yang mendukung aku gitu loh Mas, di 3 kecamatan ini. Coy, asipnya buat apa? Coy, kita semua sama, butuh kemesraan cinta. I'm sorry, aku sudah punya kekasih. Bukankah cinta tak harus memiliki yang lain? Rakyat kumpulan orang hebat, bukan kumpulan teman-teman dekat. Satu lagi nama penyanyi dangdut yang sempat bikin meriah jagat politik negeri, Cinta Penelope. Pendendang lagu Keong Racun yang gemar seni tato ini menjadi caleg dari Partai Kebangkitan Bangsa. Tapi belakangan ia batal maju. Saya minta buku sama Pak Sekjen dan saya pelajari buku itu. Setelah saya tahu, oh saya belum bisa ada di sini. Belum cukup pelajaran saya sampai ada di sini gitu. Karena S2 saya juga belum lulus gitu. Jadi saya rasa saya nggak mau main-main di sini. Saya kalau menjadi wakil rakyat, menurut saya harus benar-benar yakin untuk bisa turun demi rakyat dan meninggalkan semua embel-embel saya sebagai musisi gitu. Pedangdut yang sedang mengejar gelar akademik S2-nya ini melihat jika artis cuma dimanfaatkan partai sebagai figur penangguk suara belaka. Padahal banyak artis yang tak punya kapasitas sebagai caleg. Kalau misalnya si partai, kenapa dia memilih artis? Untuk gampang mendapatkan nama, mendapatkan suara. Gitu, karena artis punya nama, saat dia kampanye orang pengen melihat dia, tapi kan masyarakat tidak bodoh untuk menilai apakah dia hanya bicara atau dia hanya menghafal dan membaca. Gitu. Inilah gunanya pertemanan. Ketika kawan seprofesi menjadi caleg, ada saja kolega yang menyokong habis-habisan. Soal banyak orang atau pengamat politik yang nyinyir, si teman tak ambil pusing. Dukung sih, kalau memang inspirasinya mereka penyanyi terus mau nyalekin dia sebagai caleg, aku dukung banget. Dukung nggak? Dukung-dukung aja, selama dia bisa merasa bahwa dirinya dia mampu untuk mengedepankan aspirasi rakyat tentunya. Jagat politik memang begitu menggoda orang dari aneka profesi. Magnet politik membetot sesiapa. Siapa tak kepincut berkalung predikat pejabat publik seperti anggota dewan yang terhormat? Pedangdut boleh diuntungkan ketika menjadi caleg. Pedangdut sudah punya modal sosial, dikenal orang ramai tersebab keartisannya. Meli Kemalawangi, perempuan pebisnis yang juga maju sebagai caleg dari Partai Gerindra, juga punya penilaian serupa. Namun pada akhirnya, Ketua Himpunan Pengusaha Mikro dan Kecil Indonesia ini melihat kapasitas personal si pedangdut yang jadi ukuran. Kalau artis-artis saya rasa kalau memang dia mampu tidak masalah. Asal dengan tidak mampu, karena saya terus terang ya, saya sangat bangga. Andai kata semua wanita bisa berkarya, bisa menunjukkan keterampilannya, bisa menunjukkan sesuatu yang pasti ada berguna bagi siapapun juga. Jadi saya tidak ada kendala bagi saya, siapapun andai kata memang bisa, kenapa tidak gitu. Kebetulan saya bergerak di bidang UKM, jadi saya ingin sekali masyarakat kecil yang tadinya tidak bisa berusaha, terus kita bantu dengan pelatihan, dengan kita bikin sesuatu, dia bisa mendapatkan nafkah gitu. Karena lihat kita kalau nggak kita siapa lagi, maksudnya. Pedangdut ramai-ramai jadi caleg. Pengamat politik tentu punya opini sendiri. Seorang Gun-Gun Herianto menyarankan si biduan untuk mengukur diri. Sarannya, lebih baik fokus ke profesi sekarang demi menjadi legenda kelak. Tapi harusnya dia tidak gagap, dia bisa mengukur atau menakar kapasitas dia. Apakah misalnya dia cukup punya kemampuan untuk orientasi jabatan itu atau tidak. Nah, saya melihat banyak orang yang tidak memiliki takaran. Ya. Misalnya, sebetulnya dia kalau fokus saja di dunia entertainment mungkin bisa menjadi legend. Wakil rakyat bukan profesi sembarangan. Tugasnya luar biasa berat, melelahkan. Bikin undang-undang yang menentukan hitam putih negeri dan nasib segenap rakyat.
Jadi wakil rakyat jelas butuh kapasitas personal dan intelektualitas lebih. Ke gedung Dewan tak bisa cuma bermodal goyang. Kalau kamu suka, datanglah padaku, ku berikan sayangku untukmu. Tapi kalau hati ingin kau miliki, I'm sorry aku sudah punya kekasih.